Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya belas kasihan Tuhan yang besar boleh beserta dengan kami. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kesederhanaan kami, dan berikanlah kepada kami firman-Mu. Jangan berikan kepada kami sekedar satu buah khotbah, entah itu khotbah yang bagus atau khotbah yang jelek. Karena khotbah yang bagus hanya akan menyenangkan telinga kami, dan khotbah yang jelek mungkin menyakiti hati kami, atau mungkin mengesalkan dan membuat kami bosan. Pimpinlah kami Tuhan, berikanlah kepada kami firman-Mu. Berikanlah kepada kami Kristus Yesus yang diwartakan dengan setia. Dan karuniakanlah kepada kami iman sehingga kami ini boleh dipersekutukan dengan Tuhan kami Yesus Kristus melalui iman yang Kau karuniakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Rekan-rekan sekalian, saya mengajak kita untuk sekali lagi melihat dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-17. Kita akan membaca beberapa bagian saudara dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-17. Nah, kita nanti pertama-tama akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Setelah itu saudara, kita akan membaca di dalam ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30 saudara. Sampai kepada ayat yang ke-29. Pertama kita membaca bergantian dulu saudara di dalam 2 Raja-Raja pasal 17. Saya bacakan ayat 1, saudara membacakan ayat kedua, demikian sampai dengan ayat yang ke-6. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz, Raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Salmaneser, Raja Asyur maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan, karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So, Raja Mesir, dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur, seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Oke, kita akan melanjutkan saudara membaca. Saya akan membacakan ayat yang ke-24. Saudara membacakan ayat yang ke-25, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-29. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dari Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Pada mulanya waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, bangsa-bangsa yang Tuanku angkut tertawan dan yang Tuanku suruh diam di kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskannyalah singa-singa di antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka. Oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi diam di Betel. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Tetapi setiap bangsa itu telah membuat allahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Terakhir saya baca ayat 41. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka. Baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, minggu lalu kita bersama-sama melihat saudara bahwa cerita tentang kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel itu diceritakan secara beriringan. Satu kerajaan disorot berdasarkan kacamata kerajaan yang satunya.
Satu raja disorot berdasarkan kacamata raja yang lainnya. Maka saudara, ketika kita kepingin melihat bagaimana sih keadaan Israel pada zaman Raja Ahaz, yaitu kerajaan Yehuda, kita menyorotnya salah satunya dengan membandingkannya dengan raja di utara. Pada zamannya Raja Ahaz, raja di Israel Utara namanya adalah Pekah bin Remalia. Dan minggu lalu saudara kita melihat ya bahwa cerita tentang Raja Ahaz itu memberikan highlights, underscore, saudara, memberikan satu buah underline ya, satu buah garis bawah dan blok tebal saudara, bahwa pada zaman Raja Ahaz, Yehuda itu jahatnya luar biasa. Bisa dikatakan saudara, kerajaan Yehuda itu mengalami debut kejahatan di dalam level yang tinggi, itu pertama kali pada zamannya Raja Ahaz. Taunya dari mana? Taunya dengan kita membandingkan dengan kerajaan Israel Utara. Israel Utara kita tahu adalah satu buah kerajaan yang sangat jahat. Satu buah kerajaan yang kurang satu generasi akan hancur, akan punah saudara. Jadi ini adalah kerajaan yang sebentar lagi sudah di ujung tanduk. Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya mengatakan itu seperti putung yang berasap saja. Israel pernah menjadi kuat? Pernah. Mereka pernah mengalami zaman Raja Salomo. Mereka pernah mengalami zaman Raja Yerobeam bin Nebat. Mereka pernah mengalami zaman Yerobeam bin Yoas, zaman di mana Israel itu begitu kuat ya, seperti kayak api yang menyala. Tapi sekarang zamannya Pekah bin Remalia, Israel itu seperti kayak putung yang berasap saja. Nggak usah takut sama dia. Ini adalah bangsa yang sebentar lagi putungnya itu akan padam. Bangsa yang sebentar lagi akan punah karena kejahatannya, maka mereka akan dihabisi oleh Tuhan. Tetapi saudara, Israel Utara ini adalah satu buah bangsa yang di dalam kejahatannya yang besar saudara. Mereka mengalahkan Yehuda, mengangkut 200.000 tawanan dari orang-orang Yehuda saudara. Setelah itu ada seorang nabi yang saya percaya bagi sebagian besar di antara kita tidak terlalu kenal dengan nabi ini. Namanya adalah Nabi Oded. Dan Nabi Oded ini saudara berkhotbah, menyerukan teguran kepada mereka, lalu mereka bertobat saudara. Jadi bangsa yang super jahat, yang sebentar lagi akan disingkirkan oleh Tuhan ini bertobat, dalam tanda kutip ya, bertobat sebagian ketika mendengarkan khotbah dari Nabi Oded. Sekarang kita lihat bagaimana dengan Raja Ahaz. Raja Ahaz adalah cucu dari Raja Uzia. Satu orang raja yang sangat-sangat baik sudah nilainya di dalam kitab suci kita sudah. Jadi kita mendapatkan Raja Ahaz adalah seorang raja Yehuda. Dan Raja Ahaz ini bukan cuman punya Nabi Oded. Nabinya dia bukan Nabi Oded. Nabinya dia adalah Nabi Yesaya saudara. Jadi kita bisa membayangkan ya, bandingannya jauh sekali saudara. Israel Utara, Pekah bin Remalia, bangsa yang jahat. Nabinya nabi yang tidak begitu berkenal, tapi mereka bertobat. Sementara Ahaz, satu buah bangsa yang rajanya itu adalah cucunya dari Raja Uzia. Bapaknya Yotam, itu raja yang lumayan baik juga saudara. Tetapi ketika dia mendengarkan khotbah dari seorang nabi yang sangat besar, yaitu Nabi Yesaya, dia tidak bertobat saudara. Maka kita jadi bertanya-tanya, kira-kira ya, kalau kepada Israel Utara itu akan dihancurkan, kira-kira kalau Anda mendengarkan khotbah dari Yesaya dan tetap tidak bertobat, kira-kira akan jadi apa ya? Nah maka saudara, cerita yang tadi kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 17, itu menjadi semacam kayak preview. Kira-kira ya, apa yang akan terjadi dengan kerajaan Yehuda? Apa yang akan terjadi dengan kerajaan Israel di selatan? Kalau mereka itu hidupnya lebih jahat daripada yang di utara, kira-kira akan bagaimana? Nah saudara, kira-kira akan bagaimana? Ya kita lihatnya dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-17. Kira-kira bagaimana? Ini previewnya saudara. Nah kalau dari bagian yang kita baca saudara, 2 Raja-Raja pasal 17 ya. Kalau kita mengikuti saja pembagian perikopnya LAI kita saudara. Dan saya pikir pembagian perikopnya itu lumayan oke, meskipun judul-judulnya nggak terlalu pas saudara. Maka kita bisa melihat ya, 2 Raja-Raja pasal 17 ini adalah satu buah pasal yang paling tidak bisa kita bagi menjadi 3 bagian besar. Bagian besar yang pertama bicara tentang runtuhnya Israel. Jadi Israel hancur saudara. Runtuhnya Israel. Bagian terakhir munculnya bangsa Samaria. Samaria itu kan nama kota ya saudara. Tapi later saudara, Samaria itu akan menjadi semacam kayak sebutan bangsa. Kita nyebutnya orang-orang Samaria. Kotanya nggak harus Samaria, tapi kita sebutnya orang-orang Samaria. Jadi saudara, 2 Raja-Raja pasal 17 pertama mencatat tentang hancurnya Israel dan munculnya bangsa Samaria. Lalu di tengah-tengahnya ada alasan yang menyebabkan hancurnya Israel dan munculnya Samaria tersebut saudara. Jadi balik lagi saudara, kalau kita bertanya kira-kira apa yang akan terjadi dengan Raja Ahaz? Kira-kira apa yang akan terjadi dengan Raja Yehuda yang hidupnya lebih jahat daripada Israel di utara? Maka previewnya kita lihat di sini saudara. Oke, pendek kata kita melihat ya, Israel utara akan hancur saudara. Saudara, Israel dengan Yehuda kita mendapati dalam hal ini agak mirip. Yehuda, sekali lagi saudara, Raja Ahaz
yang minggu lalu kita bicarakan saudara, adalah seorang raja yang punya modal besar. Modal pertama, dia itu cucunya Raja Uzia. Pada zamannya dia, Yehuda itu sangat makmur dan sangat kuat saudara. Dia cucunya Raja Uzia. Setelah itu dia juga adalah anaknya Raja Yotam yang juga raja baik saudara. Jadi dia ini punya modal besar. Sudah begitu, assisting dia sudah ada Nabi Yesaya. Kita minggu lalu sudah melihat sudah, Yesaya adalah nabi ya, yang bahkan ya, kalau sudah lihat ya di dalam recent scholarship ya, orang-orang yang studi kitab Yesaya saat ini sudah banyak yang percaya, enggak termasuk kita sudah, banyak yang percaya bahwa kitab Yesaya itu tidak ditulis langsung oleh Yesaya. Tidak mungkin ini ditulis oleh Yesaya. Kenapa? Mana mungkin dia bisa menubuatkan sekaligus kehancuran, sekaligus pulang dari pembuangannya, sekaligus namanya, nama precise-nya itu bisa ada dalam kitab Yesaya. Mereka mengatakan, oh, enggak mungkin lah, ini enggak mungkin ditulis oleh Yesaya. Pada zamannya Yesaya belum ada Kores, ini kok bisa ada namanya, enggak mungkin lah sampai ada ini saudara. Nah ini menunjukkan saudara, kalau kita percaya bahwa betul-betul itu yang nulis Yesaya, dan kita percaya itu saudara ya, ini nubuatan ya, maka kita melihat ya bahwa Yesaya adalah nabi yang sangat besar, dan itu modal yang sangat besar saudara. Ahaz punya modal yang sangat besar, yaitu ada Nabi Yesaya bersama dengan dia. Tetapi dia tidak bertobat. Dan kita melihat saudara, Israel Utara itu mirip loh. Israel itu modalnya itu sebetulnya besar sekali, Israel Utara. Kalau kita coba recall saudara, cerita munculnya kerajaan Israel Utara itu seperti apa saudara? Munculnya Israel Utara pertama kali dipimpin oleh seorang raja yang namanya adalah Yerobeam bin Nebat. Dan sebelumnya saudara, kita mendapati ada seorang nabi namanya Ahia. Nah ini saudara, Nabi Ahia itu menjanjikan kepada Yerobeam bin Nebat bahwa kerajaanmu, kerajaan Israel akan menjadi satu buah kerajaan yang saya buat sama kokohnya dengan kerajaan Daud. Nah saudara, kepada kerajaan Daud, di dalam 2 Samuel pasal 7 ya, Tuhan Allah itu bersumpah setia kepada kerajaan Daud. Daud mengatakan, Tuhan saya mau membangun bait buat engkau. Dan Tuhan bilang, no, saya yang bangun bait buat kamu. Tuhan Allah mengatakan, kamu tidak bangun rumah buat saya yang akan teguhkan dinastimu. Saya akan bangun rumahmu. Kamu tidak build bait buat saya, nanti anakmu yang bangun bait ya. Tetapi saya yang akan bikin bait, saya akan bangun rumah, saya akan bangun dinasti yang kokoh. Kasih setiaku tidak akan undur dari kerajaanmu sampai selama-lamanya. Dan sekarang sudah Nabi Ahia ngomong sama Yerobeam bin Nebat, janji yang saya kasih kepada Daud akan saya kenakan kepada kamu juga. Kerajaanmu akan menjadi satu buah kerajaan yang kokohnya sama kayak kerajaan Daud. Ini modal besar sudah. Modal yang sangat besar. Ada modal nabi yang mengatakan firman Tuhan. Dan tidak cukup sampai di situ sudah. Modal besar kedua adalah nanti sudah Ahia melakukan satu buah tindakan simbolis ya. Kain dikoyakkan 10 bagian dikasih kepada Yerobeam bin Nebat. Artinya sudah kerajaanmu nanti akan memegang dari 10 wilayah, 10 bagian dari 10 suku itu sudah. Jadi sudah kita melihat ya, nodalnya Israel Utara itu besar sekali. Dan mimpi yang diberikan kepada Israel Utara adalah satu buah mimpi yang sangat besar. Yaitu bahwa kamu akan menjadi satu buah kerajaan yang mengkoreksi dinasti Daud. Anda coba bayangkan sudah. Israel waktu masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka akan mengkoreksi kejahatan bangsa Kanaan. Wow, bangsa Kanaan bangsa yang sangat jahat, maka mereka harus dihabisi diganti dengan bangsa Israel yang hidup seturut dengan Taurat. Kerajaan Israel enggak seperti itu. Kerajaan Israel adalah kerajaan yang dikatakan bahwa kamu akan berdiri karena kamu akan mengkoreksi kerajaannya Salomo. Salomo sudah enggak benar, dia sudah menyembah kepada allah-allah asing. Dia menyembah kepada Moloch, dia menyembah kepada Asyitoret, dia juga memasukkan tuh allah-allahnya dewa Mesir dan lain sebagainya. Dewa-dewanya orang-orang Mesir dimasukkan semuanya sudah. Maka itu kamu harus koreksi sudah. Mimpi besar sekali dan modalnya gede sudah. Israel Utara adalah satu buah bangsa yang modalnya itu sangat besar. Tetapi sudah setelah 19 raja lewat sudah, akhirnya sudah mereka akan hancur juga sudah. Modal besar tapi akhirnya hancur sudah. Dan yang ironis sudah ya, kalau kita lihat ya, sebelum Israel itu masuk ke dalam tanah Kanaan, Tuhan Allah sudah pernah berjanji kepada Abraham. Tuhan Allah ngomong kepada bapak luhur Abraham ya, Abraham, tanah ini akan aku berikan kepada anak cucumu. Di dalam Kejadian pasal 15 Tuhan Allah mengatakan seperti itu. Tanah ini akan aku berikan kepada anak cucumu. Tetapi sebelum nanti anak cucumu masuk ke sini, mereka akan diperbudak dulu selama 400 tahun. Kenapa? Karena sebelum waktu itu kedurjanaan orang Amori belum genap. Artinya saudara, Tuhan Allah mengatakan bahwa keturunanmu nanti akan masuk ke dalam tanah Kanaan, tapi tahan dulu. Nanti keturunanmu akan diperbudak dulu selama 400 tahun. Kenapa? Karena during 400 tahun itu, orang Amori kejahatannya akan sampai genap. Dan kalau mereka kejahatannya sudah genap, baru Tuhan itu habisi. Tuhan punya belas kasihan yang panjang sekali sampai kedurjanaan orang Amori itu genap sekali. Dan kita melihat ya, bangsa Kanaan adalah bangsa yang memang sangat-sangat jahat, saudara.
Saudara melihat pertumpahan darah, penindasan, penipuan ya, eksploitasi manusia sampai habis-habisan, saudara. Kita mendapati ada di mana? Ada di dalam tanah Kanaan, saudara. Tanah Kanaan adalah satu buah tanah yang sangat-sangat jahat pada waktu itu, saudara. Tetapi belum genap. Setelah 400 tahun kedurjanaan orang Amori barulah genap. Setelah 400 tahun Israel dikeluarkan dari Mesir, baru masuk ke dalam tanah Kanaan, lalu habisi orang-orang Kanaan yang memang kejahatannya itu memuncak itu, saudara. Harus dihabisi semua, karena apa? Ya, karena itu adalah satu buah tanah yang memberikan satu buah penindasan. Saudara, gini, kadang-kadang saudara ya, orang-orang itu ketika membaca kitab suci, seringkali memberikan kritikan-kritikan yang gak pas. Kritikan-kritikan yang kalau mereka alami, mereka akan setuju sebetulnya. Begini, wah, Tuhan Allahnya Israel itu ya, adalah Tuhan yang ganas, haus darah. Sampai ada satu buah teori yang menurut saya itu dekat sekali sama bidat Marcion, saudara, yang mengatakan Allah di dalam perjanjian lama adalah Allah yang menyatakan keadilan dan kesucian. Di dalam perjanjian baru menyatakan belas kasihan dan cinta kasih yang besar. Allah di dalam PL itu haus darah, Allah di dalam PB itu memberikan darahnya untuk orang berdosa. Itu pandangan sesat, saudara. Pandangan sangat sesat, saudara. Karena Allah dalam PL dan Allah dalam PB itu adalah Allah yang sama, saudara. Nah, kita melihat, saudara, kenapa kok mereka itu mengkritik Allah dalam PL itu haus darah. Ini coba lihat nih, orang Kanaan harus dihabisi, bangsa Kanaan harus dihabisi. Saudara, kalau jadi orang, jadi masyarakat yang tinggal di dalam tanah Kanaan, saudara, saudara juga akan berharap bangsa ini dihabisi, saudara. Saudara, coba bayangkan ya, ada satu buah organisasi, ya, organisasi. Kita belum ngomong negara, saudara. Skop organisasi, saudara. Organisasi ini diisi oleh banyak sekali orang-orang pinter. Orang-orang pinter, ya, orang-orang yang pinter pemrograman dan lain sebagainya, saudara. Bagaimana prosesnya bisa ada di sana, saudara? Buka lowongan iklan. Saya harap, saudara, tidak ada sampai di antara kita yang tergoda dengan kayak begini-begini, saudara. Konon, saudara, saya dengar saja, saudara. Di Tanjung Pinang banyak orang yang seperti itu, saudara. Ditawarin, ada satu buah pekerjaan, gajinya besar, 25 juta satu bulan. Di mana kerjanya? Di Kamboja. Asal kamu pinter pemrograman saja, saudara. Nah, ini berita-beritanya ada loh, saudara. Pergi ke sana. Lalu orang-orang pintar pemrograman dan lain sebagainya ceritanya, wah saya akan bekerja, gaji lumayan gede. Wah lumayan ya saat ini ya lagi banyak layoff di mana-mana itu banyak orang dipecat. Sekarang ada kesempatan untuk bekerja, gaji dijanjikan sebesar itu. Wah oke lah, saya sampai sana. Sampai di sana kerjaannya disuruh ngapain, saudara? Kerjaannya adalah disuruh ya jadi operator judi online, disuruh nipu orang dan lain sebagainya. Dan itu memang akan menghasilkan aliran dana yang besar sekali. Aliran dananya besar sekali. Ongkosnya apa? Ongkosnya akan ada suami-suami yang bunuh diri, akan ada anak-anak yang bunuh diri. Ya, orang yang pertama-tama sudah berharap sudah kemenangan-kemenangan ya. Wah, investasi apa begitu ya? Betul loh. Saya untung dalam 2 bulan untung misalkan ya 2 juta. Lalu sudah untung 2 juta masa kita quit? Ya enggak dong, kepengen lagi kalau bisa. Lalu tambah untung lagi, untungnya jadi 5 juta. Oh bener nih, ini bukan scam nih. Lalu mulai lipat gandakan, tahu-tahu hilang sudah. Sudah jual macam-macam, sudah nyolong kartu kreditnya papi, begitu sudah. Akhirnya masuk semua sudah. Sudah kayak begini gimana sudah? Mulailah ambil pinjol sini, pinjol sana, sudah utangnya gede banget. Sampai ya enggak karu-karuan sudah. Banyak loh yang seperti itu, cerita yang seperti itu. Dan kita mendapati ya, kira-kira ya, Anda kalau ngomong ya, perusahaan itu ada banyak orangnya. Ada banyak orang-orang di situ, ada banyak operator-operatornya, ada banyak di antara mereka operator-operator yang gaji besar sekali, hidupnya mereka makmur, uangnya mereka banyak. Menurut Anda perusahaan itu better diapain? Oh itu melestarikan, dia punya anak cucu juga, kita mesti berbelas kasihan. Atau sudah berharap tutup? Sudah kira-kira berharapnya gimana? Tutup kan sudah? Kita berharap tutup. Itu kalau dalam skala negara ya kurang lebih sama sudah. Negara itu bisa tutup loh, kerajaan itu bisa tutup dan bisa nggak apa-apa. Di bumi kita ini sudah ya, di tanah kita ini, Nusantara ini sudah ya, kan pernah ada kerajaan Jawa. Di mana kerajaan Jawa sekarang? Ya tutup. Kerajaan Sriwijaya di mana? Tutup. Kerajaan Majapahit di mana? Tutup. Kerajaan Hindia Belanda di mana? Tutup. Kalau Republik Indonesia sekarang sih masih ada. Boleh tutup enggak? Ya kita segi kan didorong oleh nasionalisme, tidak boleh gitu ya. Indonesia jaya selama-lamanya, NKRI harga mati. No, enggak ada yang harga mati. Gak ada dinasti, kerajaan, gak ada yang harga mati sudah. Sampai ke dalam poin tertentu sudah, orang-orang akan berpikir, better tutup deh, better dihabisi. Bangsa Kanaan adalah bangsa yang seperti itu sudah. Sudah kalau hidup di dalam satu buah tanah, di mana? Di sana orang lemah ditindas. Orang-orang yang tidak punya kekuasaan itu akan terus-menerus ditindas. Sementara orang-orang itu hidup satu orang dengan yang lainnya itu dengan cara yang sangat tidak suci, sangat tidak kudus. Orang terjadi percederaan di mana-mana. Bukankah kita mengharapkan kalau bisa yang kayak begini ditutup? Itu yang disebut sebagai kedurjanaan orang Amori belum genap.
Sampai mereka genap harus ditutup. Dan Tuhan Allah memakai Israel untuk menutup itu. Pada zamannya Yosua masuk ke dalam tanah Kanaan, habisi mereka semua, tutup mereka. Ini bukan Allah yang haus darah, saudara. Kalau enggak dibegitukan, saudara, tanahnya itu akan menjadi tanah yang terus-menerus haus darah. Ketika, saudara, di dalam kitab Yosua ya ada catatannya. Yosua pasal 11 ayat 23. Yosua pasal 14 ayat 15 dikatakan setelah Israel mengalahkan koalisi raja-raja Kanaan, saudara, dicatat maka tanah itu istirahat dari perang. The land rest from war. Tanahnya istirahat, tanahnya pun bersyukur, saudara. Ketika orang-orang jahat itu dihabisi, tanahnya pun bersyukur, saudara. Dan hal itu terjadi setelah apa, saudara? 400 tahun Israel diperbudak di Mesir, maka kedurjanaan orang Amori sudah genap. Sekarang, saudara, coba lihat Israel Utara. Satu buah kerajaan yang dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat awalnya, modalnya adalah ucapan dari Nabi Ahia plus 10 suku, saudara. Dalam waktu 200 tahun lebih sedikit, mungkin 209 tahun sudah kedurjanaannya genap. Ini 2 kali lipat lebih advance daripada orang-orang Amori kejahatannya, saudara. Ini ironis sekali, saudara. Kita mendapati ya, Israel Utara, ternyata saudara, hanya di dalam waktu separuhnya. Itu kalau yang dihitung itu cuma masa 400 tahun loh, saudara. Itu separuhnya saja sudah kejahatannya itu genap, saudara. Maka kita melihat ya, keadaan Israel pada waktu itu sangat-sangat memilukan. Sehingga sampai dalam titik ini, saudara, kita akan mengatakan bahwa, Israel hancur, Israel punah, it's all about time lah. Sebentar lagi memang bakal hancur pula, saudara. Maka di dalam 2 Samuel pasal 17 ini dijelaskan, saudara, bagaimana Israel akhirnya hancur. Nah cuman, saudara, kalau kita melihat ya, ternyata penulisnya itu memberikan satu buah penekanan yang berbeda dari yang kita bayangkan, saudara. Kalau kita melihat, kelihatannya cerita kehancuran Israel itu menjadi satu buah cerita utama. Tapi ternyata dari 2 Samuel pasal 17 ini, cerita kehancuran Israelnya cuman dicatat dalam 6 ayat. Ayat 1 sampai ayat 6, saudara. Nah, meskipun judulnya setelah itu ada tulisan keruntuhan kerajaan Israel, ya, saudara. Nah, tapi sebetulnya itu kan menjelaskan alasan-alasan kenapa akhirnya sampai mereka runtuh, saudara. Ayat 1 sampai ayat 6 itu adalah cerita tentang kehancuran kerajaan Israel. Enggak dramatis sama sekali, saudara. Padahal ya, kalau kita melihat di dalam catatan sejarah, saudara, ada catatan sejarahnya kerajaan Asyur, saudara. Pada waktu Israel itu hancur, itu meliputi 3 kali ganti raja di Asyur, saudara. Raja Asyur yang pertama itu Tiglat-Pileser, saudara. Ketika mereka itu pada zamannya Hosea, ada Raja Tiglat-Pileser, lalu ada Raja Salmaneser, lalu ada juga Raja Sargon, saudara. Cerita kehancuran Israel itu harusnya bisa diceritakan secara sangat dramatik, saudara. Tetapi penulis kitab Raja-Raja tidak mencatatnya secara dramatik. Karena apa? Penulis kitab Raja-Raja tampaknya, saudara, ingin membalance ya antara cerita hancurnya Israel dan munculnya Samaria, saudara. Oke, saudara, kita coba lihat ya cerita hancurnya Israel itu sendiri, saudara. Dibuka dengan catatan seperti ini. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz, Raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Ini catatan agak unik, saudara. Biasanya kerajaan Israel Utara dicatat seperti ini, saudara. Ia melakukan apa yang jahat tepat seperti yang dilakukan oleh Yerobeam bin Nebat. Tapi saudara, kali ini dikatakan Hosea adalah seorang raja yang jahat, tetapi enggak seperti raja-raja sebelumnya. Jahatnya itu enggak seperti raja-raja sebelumnya. Kita jadi agak curious ya, jadi rada kepengen nanya. Loh, kalau Raja Hosea adalah raja yang jahatnya itu enggak terlalu lah. Enggak seperti kayak raja-raja sebelumnya. Kenapa kok hancur di dalam zamannya dia? Kenapa? Harusnya pada zamannya dia jangan hancur lah. Kenapa kok hancur di dalam zamannya dia? Atau kenapa kok enggak hancur di dalam zaman-zaman sebelumnya saja? Kenapa hancur di dalam zamannya dia? Kesian dong, ini nggak fair dong, nggak adil dong. Saudara, ini saudara, kalau kita bertanya seperti ini saudara, maka penulis kitab Raja-Raja ini akan ngajak kita untuk melihat dengan lebih detail ya. You serius nanya seperti itu? Kadang-kadang ya, manusia itu bisa punya logika yang agak aneh seperti ini saudara. Ketika kita melihat ada seseorang yang jahat, lalu ada orang lain yang lebih jahat saudara. Karena ada orang lain yang lebih jahat, yang jahatnya tidak sejahat orang lain itu menjadi semacam kayak baik begitu. Saudara, ada satu orang habis ngerampok, saudara. Habis ngerampok, saudara, dia keluar, dia dirampok sama orang lain, saudara. Terus kita jadi kasihan. Saya rasa agak konyol ya, beberapa waktu belakangan, saudara. Kita kan ada teman-teman, saudara, di dalam grup alumni, ya teman-teman mantan anak-anak STT, saudara ya. Dia suatu kali, saudara, sering posting-posting dalam Facebook, saudara. Lalu saya agak kaget, saudara. Dia itu suatu kali posting tentang hal-hal yang bersifat politis, saudara. Intinya, saudara, dia menyatakan bahwa dia itu sekarang mulai sangat bersimpati dan sangat mendukung Bapak Jokowi.
Alasannya apa? Alasannya adalah kasihan. Karena dia banyak diserang, karena urusan ijazah. Gak fair, dia sudah dizolimi. Nah lalu sudah dia mulai banyak melakukan pembelaan-pembelaan, terus dia itu kelihatan sangat pro sekali sudah. Alasannya apa? Alasannya adalah karena dia banyak diserang. Alasannya bukan, let's say sudah, misalkan ya, dia menceritakan tentang pencapaian-pencapaian yang baik lah, yang orang bisa setuju dan tidak setuju sudah. Tapi kalau dia memberikan alasan-alasan seperti itu, mungkin saya akan agak gemar ya mengulasnya atau liatin sudah. Tapi sudah ini alasannya adalah karena dia banyak diserang. Jadi dia banyak ngomongin tentang dia diserang, dizolimi sudah. Sehingga setelah orang banyak diserang, banyak dizolimi, banyak hal negatif ngomong pada dia jadi positif sudah. Kan aneh sudah. Ada orang yang bicara jelek kepada saya, sudah. Bicara jelek tentang saya, terus bicara jelek, lalu Anda merasa kasihan. Padahal memang jelek sih. Misalkan saya jelek sudah. Lalu ada orang yang menjelekkan saya dan menjelekkan saya lebih jelek daripada yang semestinya sudah. Lalu Anda melihat kasihan ya. Setelah kasihan jadi baik sudah. Kan ya aneh sudah ya. Tapi sudah, kadang-kadang orang itu memang punya logika seperti ini sudah. Hosea itu, kenapa kok hancur pada zamannya dia? Loh ya memang harus. Kenapa hancur pada zamannya Hosea? Hancur pada zamannya Hosea itu ya wajar-wajar saja. Gak usah kaget bahwa Tuhan punya anugerah besar. Sehingga pada zaman-zaman sebelumnya itu Tuhan masih topang, belum hancur. Yaitu anugerah Tuhan memang besar sudah. Tapi sudah, kalau sekarang pada zamannya Hosea itu hancur, itu gak usah kaget. Kalau pakai bahasanya Jonathan Edwards sudah, di dalam khotbahnya dia yang sangat terkenal tuh ya. Sinners in the hand of an angry God sudah. Manusia itu seperti kayak berdiri di dalam jaring laba-laba sudah. Jadi orang itu seperti kayak berdiri di jaring laba-laba. Terus dia itu ditopang oleh Tuhan ya, berdiri di jaring laba-laba, bawahnya itu neraka gitu ya. Lalu dia itu jalan-jalan terus di jaring laba-laba itu. Jadi kapan kita berpikir, kapan ya kira-kira dia akan nyemplung tuh kapan ya? Orang yang mana yang akan nyemplung sudah? Sudah nggak usah tunggu orang yang paling berat sekali sudah. Orang yang ringan, orang yang berat akan nyemplung juga sudah. Seperti kayak di tangannya Tuhan ya. Ada orang yang terus-menerus menambah dosanya. Kurang dikit saja Tuhan tinggal beginikan saja, balikkan saja. Ini adalah gambaran yang dipakai sama Jonathan Edwards sudah. Jadi kita melihat sudah bahwa ya ada orang yang belum kecemplung sudah. Bukan berarti kita lebih ringan akan lebih aman sudah. Nggak ada catatan seperti itu sudah. Jadi sudah, ketika ada catatan dia berbuat jahat. Tapi tidak seperti bapak leluhurnya. Ya tapi dia jahat enough untuk hancur saudara. Dan kita mendapat ya memang di dalam zamannya dia akhirnya Israel itu akan hancur. Dan kalau kita bertanya dosanya dia apa sih? Dan kita melihat catatan tentang tumpukan dosanya Israel itu dicatat hampir 3 kali lipat banyaknya daripada cerita tentang hancurannya Israel sendiri saudara. Cerita kehancuran Israel ada 6 ayat saudara. Sementara itu saudara ada 17 ayat untuk menjelaskan. Ayat 7 sampai ayat 23 saudara betapa kacaunya Israel pada waktu itu saudara. Dan kita melihat ya, ternyata penulisnya lebih mau fokus kepada aspek yang sebaliknya. Yaitu munculnya orang-orang Samaria. Nah ini saudara, tadi kita melihat ya, munculnya orang-orang Samaria. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dan dari Serawaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Pada malamnya, waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan. Pada waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa di antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Jadi saudara, Asyur itu memiliki satu buah kebijakan politik yang ya masuk akal. Jahat sih, tapi masuk akal saudara. Jadi ketika Israel itu dihancurkan oleh Asyur saudara, maka saudara, supaya Israel itu tidak bisa regroup, atau bangsa yang sudah dihancurkan itu tidak bisa kembali berkumpul untuk menyusun strategi untuk akhirnya itu membangkitkan kembali kejayaan negerinya. Orang-orang terbaiknya diangkut keluar, saudara. Mereka diangkut keluar, disebar ke dalam daerah-daerah yang berbeda-beda, saudara. Setelah mereka disebar ke dalam daerah-daerah yang lain, saudara, maka sense nasionalitas mereka akhirnya akan mulai luntur. Sementara, saudara, dari tanah Samaria yang sudah depopulasi, saudara, orangnya itu sudah diangkut semua, dimasukin orang-orang dari bangsa-bangsa yang berbeda-beda, saudara. Sehingga mereka punya national interest-nya akan lain-lain, saudara. Mereka nggak bisa join together. Mari kita melawan Asyur. Oke, atas nama siapa? Babel dong, Israel dong, Sewarwaim dong, atau yang mana? Nggak bisa, saudara. Karena apa? Karena ya mereka national interest-nya akan berbeda-beda, saudara. Jadi terjadi percampur-campuran seperti itu, saudara. Itu yang dilakukan oleh Asyur, saudara. Dan dari sana, saudara, kita mendapati orang-orang itu mulai mendiami di dalam tanah yang tadinya didiami oleh orang Israel. Dan awal-awal, mula-mula mereka diam di sana, dicatat ya. Mereka nggak takut akan Tuhan. Yang nggak tahu juga, mereka orang Babel, mereka orang dari Kuta, mereka orang dari Awa, mereka nggak menyembah Yahweh. Tapi setelah mereka dimasukkan ke tanah Samaria, mereka nggak menyembah Tuhan. Maka Tuhan lepaskan singa-singa. Beberapa orang di antara mereka dibunuh, lalu ada orang yang lapor. Wah, celaka ini. Mereka diserang sama singa. Mereka harus menyembah dewa lokal di sini. Siapa dewa lokalnya?
Oh, dewa lokalnya siapa? Kalau enggak salah namanya itu Yahweh. Oke, panggil imamnya. Wah, imamnya udah kadung kita buang tuh. Kita udah sebar di mana-mana, udah cari satu gitu ya. Dari imam yang dibuang dipanggil satu, akhirnya diajarin untuk takut sama Tuhan sudah. Tapi ya mereka adalah bangsa yang berbeda-beda sudah. Akhirnya mereka menyembah ya, dewa yang berbeda-beda. Sehingga dari sana sudah kita melihat akan terjadilah bangsa Samaria. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan. Tetapi dalam pada itu mereka beribadah juga kepada patung mereka. Lalu baik mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Nah saudara, kita melihat saudara, itulah kira-kira yang kita bisa expect ya. Kalau kita tanya, oke, kerajaan Yehuda akan jadi seperti apa ya? Ya kira-kira seperti itu. Previewnya udah jelas. Kalau kerajaan Yehuda mendengarkan khotbah Yesaya pun mereka tidak bisa bertobat. Sementara di Israel Utara mendengarkan khotbah Oded pun bisa bertobat saudara. Mereka akhirnya mengalami kehancuran seperti ini. Kira-kira Yehuda akan mengalami seperti apa? Ya ini previewnya. Saudara, kita juga boleh bertanya ya dalam kehidupan kita ya. Kita ini ya adalah orang-orang yang sebetulnya ya punya modal yang lumayan besar kan ya. Kita itu punya kitab suci, kita itu punya gereja, kita itu punya penata layanan sakramen, kita itu punya PA, kita itu punya banyak sekali sarana. Dan di dalam kehidupan kita, yang saya duga ya sebagian besar di antara kita, itu hidupnya juga lumayan oke. Pekerjaan juga oke, adalah pekerjaan Anda bisa menjalankan kehidupan Anda dengan baik, sudah. Tetapi sudah dari modal yang besar ini sudah, kira-kira sudah berapa banyak sih yang akhirnya betul-betul terkonversi untuk menjadi seperti yang Tuhan Allah itu rancangkan. Seperti kayak Israel Utara, sudah. Seperti halnya Yerobeam bin Nebat. Dia punya Nabi Ahia yang bersumpah kerajaanmu akan kokoh seperti zamannya Daud. Kamu akan diberikan 10 suku. Dan ternyata sudah secara konsisten 19 raja berturut-turut sudah. Ganti-ganti dinasti terus-menerus berturut-turut sudah. Berbuat dosa menjauh dari Tuhan. Dan hidupnya persis seperti kayak orang-orang Kanaan sudah. Sehingga mereka speeding sudah. Ngebut untuk menyalip kejahatan orang-orang Amori sudah. Hanya dalam waktu 200 tahun sudah enough. Begitu sudah. Saudara, boleh coba cek di dalam kehidupan kita. Kita ya yang punya modal yang besar itu. Kita itu punya kitab suci kita. Kita punya ucapan, ya bukan cuma ucapannya Nabi Ahia. Kita punya ucapan semua Nabi dalam kitab suci kita. Kita punya ucapan Yesus Kristus dalam kitab suci kita. Kita punya ucapan firman Tuhan yang begitu banyak. Kita punya gereja, kita punya sakramen, kita punya banyak hal. Saudara. Dan kehidupan kita sehari-hari, saudara. Mungkin kita tidak punya 10 suku sih ya. Tetapi ya banyak di antara kita kehidupannya oke, saudara. Kehidupannya ya baik-baik, saudara. Kira-kira, saudara. Kita itu menggenapkan gak ya apa yang Tuhan kehendaki? Kita itu menjadi berkat, menjadi saksi enggak ya saudara? Saudara, bukankah cukup banyak juga saudara yang akhirnya wasting ya, akhirnya tersia-siakan saudara. Dan kita melihat ya, ketika itu tersia-siakan dengan modal yang begitu besar dan tersia-siakan semua, kita melihat previewnya apa saudara? Previewnya ya ini saudara. Pertama, sendirinya mengalami kesulitan yang besar, hancur. Sendirinya Israel Utara itu hancur dan ini sudah hancur, nggak ada lagi saudara. Tapi kedua saudara, kita melihat hal yang mungkin tidak lebih baik ya, yaitu lahirnya bangsa Samaria. Satu buah bangsa yang nyembah Tuhan, ya iya, nyembah bangsa-bangsa asing, ya iya juga. Saudara, ketika saudara satu buah keadaan itu hancur ya. Seringkali ya hancur itu tidak lantas hilang, saudara. Seringkali hancur itu akhirnya menjadi semacam kayak bibit untuk munculnya satu buah entitas baru. Dan entitas barunya dalam hal ini sudah nggak lebih bagus, saudara. Israel Utara hancur, yang muncul adalah Samaria, saudara. Jadi ya kalau kita membayangkan Yehuda kira-kira akan jadi seperti apa ya? Ya previewnya seperti itu. Mungkin akan hancur dan setelah itu muncul satu buah entitas baru yang tidak lebih baik. Dalam kehidupan kita saudara, kita melihat ya, kalau ya banyak sekali berkat Tuhan yang akhirnya kita sia-siakan. Lalu akhirnya kita juga mengatakan, waduh sekarang jadinya kayak gini ya. Jadinya hancur seperti ini ya, jadinya rusak seperti ini ya. Dan enggak tentu cuma rusak loh. Itu rusak itu akhirnya melahirkan hal yang lain saudara. Melahirkan hal-hal yang lain yang seringkali juga tidak lebih baik. Itulah Samaria. Ada orang yang menyembah Tuhan dan sekaligus menyembah ala-ala asing. Saudara, kalau kita membaca dari bukunya Brian Walsh dan Richard Middleton, yang akhirnya diperbarui oleh satu orang penulis lain, saudara. Dia mengatakan ya, di dalam zaman ini ya, zaman modern lalu zaman postmodern, orang-orang Kristen itu juga secara tidak sadar, itu terbiasa untuk menyembah Tuhan Yesus, paling tidak di dalam kredonya mengatakan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Kita tidak usah ngomong yang sesat-sesat lah saudara ya. Minggu lalu kan kita ngomong yang bidat ya saudara. Ada yang mengatakan bahwa ya keselamatan bukan cuma di dalam Yesus, di dalam yang lain-lainnya nggak apa-apa gitu ya.
Ada kan, saudara pernah tahu kan saudara, ada orang namanya Gilbert Lumindong, dia mengatakan bahwa, oh iya, di dalam Yesus, yang saya khawatir itu kalau orang itu pergi ke dukun. Kalau ke Allah lain itu kan sama-sama ya, sama-sama menuju kepada Tuhan. Kalau ke dukun sih jangan, kalau ke dukun ke setan ya, tapi kalau agama lain kan sama-sama menuju Tuhan. Nah, itu kan bidat saudara, kita nggak usah ngomongin itu lah saudara. Kita ngomongin tentang orang Kristen ortodoks lah, yang pengakuan imannya jelas. Ngomongnya apa saudara? Ngomongnya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat, tapi ada juru selamat lain yang tidak diakui. Kalau Brian Walsh mengatakan, orang-orang itu menaruh kepercayaannya kepada sains. Orang-orang itu menaruh hidupnya kepada teknologi. Orang-orang itu menaruh hidupnya kepada mammon. Itu menjadi ultimate goal-nya mereka, menjadi juru selamatnya mereka. Sudah. Menjadi sasaran yang mana kita percayai bahwa itu paling tidak boleh hilang. Timothy Keller sudah, dia pernah mengatakan ya, kalau kita itu kepingin cek ya, kira-kira ya, apa sih hal di dalam kehidupan kita itu yang jadi berhala? Kita kalau dikatakan ya, apakah kamu menyembah berhala? Jawabannya tentu saja tidak dong ya. Kita tidak menyembah berhala. Tapi kalau ditanya berhala itu apa sih? Simpelnya kalau kita kepingin cek, kita nyembah berhala atau enggak. Coba bayangkan apa di dalam kehidupan kita yang kita pikir itu enggak boleh enggak ada. Kalau sampai itu enggak ada, saya totally hancur. Itu namanya berhala. Apa itu? Saya enggak boleh enggak ada Yesus, lainnya boleh enggak ada. Saudara begitu enggak? Apa yang kira-kira kalau dimasukkan dalam peti mati, lalu dikubur, Anda hancur sekali, saudara. Apa kira-kira, saudara? Saya bukan lagi saya. Hidup saya boleh selesai, saudara. Selain dari iman, apa, saudara, kira-kira? Ya, itu namanya berhala. Kira-kira seperti itu. Punya enggak, saudara? Saya percaya sebagian besar di antara kita punya, saudara. Nah, itu Samaria. Menyembah Tuhan, ya iya. Menyembah-nyembah yang lain, ya iya. Maka, saudara, kita melihat ya, sampai di dalam titik ini ya, seolah-olah, saudara, kelihatannya aduh gelap betul ya. Kerajaan Yehuda sebentar lagi akan mengalami hal yang gelap betul. Dan kerajaan Yehuda kalau kita lihat-lihat sama kita ya, rodo-rodo mirip. Modal ya ada, tapi bertanggung jawabnya enggak. Waduh mirip juga nih. Jangan-jangan nanti bisa hancur nih. Dan kalau sudah hancur, yang lahir Samaria. Yang lahir hal-hal yang tidak lebih baik, saudara. Gimana saudara kalau seperti ini? Ya memang seperti itu. Tapi saudara, kita bersyukur ya. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru saudara, kita ngomong tentang Samaria. Itu kan konotasinya negatif saudara. Samaria. Bangsa yang nyembah Yahweh ya iya, tapi nyembah bangsa-bangsa lain ya iya, saudara. Tapi kalau kita lihat Samaria dalam perjanjian baru, saudara, kita ketemu ya, referensi tentang Samaria tidak banyak-banyak sekali. Tapi di dalam 3 kali kemunculan di dalam kitab Injil kita, saudara. 2 kali dalam Injil Lukas, 1 kali dalam Injil Yohanes, saudara. Samaria itu senantiasa menjadi objek belas kasihan Tuhan yang besar. Saudara lihat, Samaria itu kacau, saudara, hancur, saudara. Ini adalah penyembahan berhala campur penyembah Tuhan, saudara. Itu adalah hasil dari dosanya Israel Utara dan Yehuda akan seperti itu. Dan kita mungkin juga akan seperti itu, saudara. Hancur, saudara. Akhirnya yang muncul adalah Samaria. Hal yang patut kita sesali, patut kita sedihkan, saudara. Tetapi, saudara, di dalam perjanjian baru kita melihat Samaria itu objek belas kasihan Tuhan. Saudara lihat ya, di dalam Yohanes pasal 4 ya, ada catatan Yesus harus melewati daerah itu. Siapa yang mengharuskan Yesus? Siapa yang bisa mengharuskan Yesus? Tapi ada semacam kayak divine necessity. Yesus harus melewati daerah itu. Lalu ketemu sama perempuan Samaria. Dan perempuan Samaria itu nanti akan menjadi penginjil, saudara. Yang beritakan Injil di Samaria, saudara. Saudara lihat ya, murid-murid Yesus ketika balik, saudara. Ngomong sama Tuhan Yesus, Guru ini silakan dimakan. Lalu Tuhan Yesus menjawab, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Padaku ada makanan yang kamu tidak kenal. Murid-murid masih sibuk ngomongin tentang makanan, saudara. Perempuan Samaria ini sibuk memberitakan Injil. Memberitakan Yesus Sang Mesias, saudara. Kita melihat. Lalu sudah di dalam Injil Lukas sudah kita melihat ada perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Positif juga. Di dalam Injil Lukas juga kita mendapati sudah ada orang Samaria kena kusta. Samaria kusta, ya wes lah, Samaria memang outsider sudah. Lalu sudah kena kusta. Bersama dengan 10 orang kusta yang lain sudah. Mereka berseru-seru lalu Tuhan Yesus sembuhkan sudah. Ketika Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus bilang, "Oke, kamu pergi tunjukkan dirimu kepada imam." 1 orang Samaria balik. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa, loh ini orang Samaria ini, orang asing ini saja yang balik untuk mengucap syukur. Saudara. Samaria itu kehancuran. Samaria itu bad. Samaria itu sinkretistik. Saudara. Tetapi sudah di dalam perjanjian baru kita melihat, saudara, Samaria ternyata adalah objek belas kasihan Tuhan. Saudara. Maka saudara, saya percaya ketika kita membaca bagian ini, patutlah untuk jadi bahan renungan kita. Saudara. Bahwa kita itu adalah orang-orang yang punya modal besar. Dan seringkali gagal. Kita patut sesali, kita patut tangisi, dan kita patut untuk mengantisipasi bahwa ada penghukuman dan kehancuran yang besar, saudara. Tetapi, saudara, kita tidak patut patah arang karena, saudara, kitab suci kita menyaksikan, saudara, bahwa sumbu itu ya, saudara, yang sudah redup-redup itu nggak pernah dipadamkan sama Tuhan. Buluh yang terkulai itu tidak pernah dipatahkan sama Tuhan, saudara. Yang sudah hancur-hancuran, saudara, ternyata menjadi objek belas kasihan, menjadi objek anugerah Tuhan yang sangat besar, saudara.
Saudara, saya itu kalau di sini, saudara, dulu waktu di Malang kan nggak terlalu banyak kumpul, saudara. Di sini saya banyak berkumpul dengan orang-orang di dalam latar belakang budaya yang berbeda-beda, saudara. Salah satu yang tentu saja di sini saya banyak kumpul sama orang-orang Batak, saudara. Salah satu tradisi di dalam masyarakat Batak ya, menurut saya unik. Di satu sisi ada oke-nya, tapi di sisi yang lain itu menurut saya kok sedih sekali, saudara. Saudara tahu ya, di dalam masyarakat Batak, di sini banyak sekali orang Batak ya. Saya nothing against Batak, saudara ya. Saya sangat mencintai saudara-saudara seiman lah, nggak peduli saudara mau Batak, Chinese, Arab atau Skandinavia, terserah saudara. Tapi sudah di dalam masyarakat Batak, saudara, kalau sudah tahu ada satu buah tradisi di mana kalau orang meninggal, itu jenazahnya, itu tangannya diletakkan dengan cara tertentu, itu menunjukkan dia itu keadaannya seperti apa. Kalau saya tidak keliru, saudara, ini karena browsing ya. Kalau tangannya begini, itu berarti sudah sukses dia sudah tidak ada tanggungan lagi. Dia itu sudah oke lah, sudah marganya udah diteruskan, anaknya sudah menikah, sudah punya cucu, dia sudah oke lah. Tapi kalau di perut atau ya enggak tahu lah, pokoknya ada posisi-posisi tertentu yang menunjukkan bahwa dia itu masih ada tanggungan. Sehingga kalau ada orang meninggal lalu tangannya posisi tertentu, kita bisa wah, sukacita kita. Dia sudah menjalankan semuanya dengan baik. Tapi kalau enggak, kasihan ya. Saudara, saya pikir ya, itu kasihan sekali loh. Saudara bisa bayangkan kalau ada orang lagi sudah meninggal, saudara. Lalu keluarganya masih ada di dalam rumah duka, saudara. Bersama dengan jenazah di situ. Lalu di samping-sampingnya saudara, orang-orang yang membicarakan, kasihan ya dia ya, kasihan. Masih ada tanggungan. Belum menikah dia, kasihan. Kasihan ya, anaknya dia belum menikah. Kasihan ya, dia belum punya cucu. Kasihan ya, marganya gini. Kasihan, saudara. Masih ada tanggungan, belum beres tugas-tugasnya, saudara. Saudara, memang betul sih, belum beres. Kehidupan kita memang belum beres, cuman saudara, saya berharapnya saudara-saudara yang Batak atau yang apapun dengan cara bagaimanapun saudara bolehlah pada waktu meninggal tangannya ditaruh ya di dalam posisi seperti semuanya sudah beres. Kenapa saudara? Karena kita ini sasaran anugerah saudara. Kita gagal kita akui, kita gagal kita tangisi, kita sedih saudara. Tapi kita mesti ingat saudara, bahwa Yesus Kristus waktu mati jenazahnya itu nggak begini kan saudara. Waktu dia mati itu dia begini saudara, nggak begini juga saudara, begini. Tangannya diikat saudara, di atas kayu salib, berdarah saudara. Maka saudara, yang menjadi modal buat kita, itu bukan saya sudah berhasil menikahkan anak saya sudah berhasil punya cucu, saya sudah berhasil punya cucu laki-laki, saya sudah berhasil punya cicit, dan cicit saya sudah menikah juga, sudah bagus juga, kekayaannya sudah banyak semua. Yang jadi modal kita adalah, saya boleh gagal, tetapi saya bersyukur karena Yesus Kristus yang sudah menanggung. Yang kegagalan saya itu kan sudah ditanggung sama dia di atas kayu salib. Itu namanya menjadi sasaran anugerah, saudara. Saudara, cek di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah segala modal besar yang kita punya, saudara. Gereja, firman Tuhan, lalu kehidupan yang baik, pekerjaan, keluarga, suami, istri, anak. Yang kita melihat ya banyak hal anugerah Tuhan yang begitu besar yang gagal untuk kita manfaatkan, saudara. Dan kita melihat ada kehancuran di mana-mana. Kehancurannya ada di mana, saudara? Kita nggak lihat Samaria, saudara. Saudara, kita lihat saja ke atas kayu salib, saudara. Lihatlah di situ kehancuran kita, saudara. Full ada di sana, saudara. Tapi pada waktu kita tengok di sana, di situ juga kita melihat bagaimana kita dihujani dengan anugerah Tuhan yang besar, saudara. Maka biarlah kita tidak bermain-main dengan anugerah Tuhan, namun juga tidak menjadi orang yang patah arang, saudara. Seolah-olah kalau sudah gagal sudah nggak ada pengharapan. Waduh, ini bagaimana nggak ada pengharapan, sudah? Nggak ada pengharapan tuh nggak mungkin bagi orang Kristen. Gagal ya mungkin, dan justru kita mengakui kita adalah orang-orang gagal dan semua kegagalan kita ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu adalah modal untuk kita boleh melangkah dengan kepala tegap. Modal yang membuat kita itu bisa dengan berani dan percaya mengatakan semuanya sudah dimenangkan oleh Kristus. Maka sekarang saya akan kerjakan dengan sukacita kehidupan saya di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami panjatkan syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu. Karena kami mendapati ada fakta yang menakutkan di tengah-tengah kegagalan kami. Kami ini menjadi tidak ada alasan untuk meneruskan kehidupan kami. Kami menjadi tidak ada alasan untuk terus berada di dalam keadaan kami yang gagal dan tidak menjadi berkat. Namun Tuhan, kami mensyukuri karena kegagalan kami adalah kegagalan yang memang dinyatakan secara belak-belakan. Tapi ternyata tidak dinyatakan secara belak-belakan hanya di dalam diri kami saja, tidak berhenti dalam diri kami, namun dinyatakan secara terang benderang di atas kayu salib di Golgota. Kami bersyukur karena ketika kami memandangi salib, kami melihat betapa kegagalan kami banyak, betapa kerusakan kami parah,
betapa kehancuran kami ini mungkin tidak bisa di-recovery lagi. Tetapi di atas kayu salib kami juga menyaksikan bahwa ada anugerah Tuhan yang tidak pernah kalah oleh kegagalan. Terima kasih Tuhan untuk semua belas kasihan. Terima kasih untuk berkat-Mu, dan buatlah kami ini Tuhan boleh menyadari betapa besarnya anugerah-Mu yang senantiasa mengatasi kegagalan dan kelemahan kami. Terima kasih Bapak, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin.